Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kedua kalinya panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas psikologi agama, yaitu dengan tema pendidikan dan kesehatan mental konsep Zakiyah Darajat, yang disusun oleh Muhammad Ahsanul Khulqi, saya sendiri, dan Mas Muhammad Zawaidul Hasan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Zakiyah Darajat adalah salah seorang psikolog muslim, namun dia memiliki perhatian yang luar biasa terhadap pendidikan Islam. Oleh karena itu, pemikiran pendidikannya pun cenderung ke arah pendidikan jiwa, terutama kesehatan mental. Pembahasan mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Dengan kata lain, kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tentram dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu adalah pendidikan Islam. Bagi Zakiyah Darajat adalah perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam, ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang terwujud dalam perbuatan, baik bagi kebutuhan diri sendiri atau disebut dengan individu, maupun orang lain atau berkelompok atau bermasyarakat, yang bersifat teoritis dan praktis. Yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu adalah tentang profil tokoh. Profil tokoh Profesor Dr. Hajjah Zakiyah Darajat, lahir 6 November 1929, pakar psikologi Islam Indonesia, berkarir di Departemen Agama Indonesia selama 30 tahun sejak tahun 1964. Beliau menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan doktor di Mesir pada 1964, beliau membagi waktu bekerja dan membuka praktek konsultasi psikologi. Pemikiran Zakiyah Darajat di bidang pendidikan agama banyak mempengaruhi wajah sistem pendidikan di Indonesia. Zakiyah merupakan satu-satunya perempuan di Dewan Pertimbangan Agung periode 1983 sampai 1988. Ayahnya Haji Darajat Husain aktif dalam pergerakan Muhammadiyah, sementara ibunya Rafi'ah adalah anggota Sarekat Islam. Yang pembahasan berikutnya yaitu mengenai teori. Faktor terpenting seorang guru adalah kepribadiannya. Kepribadian guru pengaruh langsung terhadap kebiasaan proses belajar. Dewasa ini banyak guru yang tidak peduli terhadap kepribadian seorang siswa. Penulis memilih pemikiran dari Zakiyah Darajat karena Zakiyah menampilkan konsep belajar dengan memandang siswa dari segi mental, fisik, kejiwaan, dan motivasi. Berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis data hasil penelitian ini, diantaranya pertama, fungsi kepribadian guru. Menurut beliau atau Zakiyah Darajat itu untuk mengetahui keseimbangan dan keserasian mengenai kepribadian guru, termasuk dalam proses belajar mengajar seorang siswa. Yang kedua yaitu konsep kepribadian guru dalam proses belajar. Menurut Zakiyah Darajat mencakup 6 unsur, diantaranya kegairahan, kesediaan untuk belajar, membangkitkan minat peserta didik, menumbuhkan bakat, sikap dan nilai, mengatur proses belajar, situasi belajar mengajar secara manusiawi, dan mentransfer pengaruh belajar di dalam sekolah kepada penerapannya di dalam kehidupan di luar sekolah. Ketiga atau yang terakhir, pengembangan terhadap konsep kepribadian guru dalam proses belajar menurut Zakiyah Darajat. Baik, saya akan melanjutkan dari Mas Ahsanul. Analisis pendidikan menurut Zakiyah Darajat. Konsep pendidikan Islam menurut Zakiyah Darajat yaitu pertama, pendidikan Islam mencakup semua dimensi manusia sebagaimana ditentukan Islam. Kedua, pendidikan Islam menjangkau kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat secara seimbang.
Ketiga, pendidikan Islam memperhatikan manusia dalam semua gerak kegiatannya serta mengembangkan padanya hubungan dengan orang lain. Keempat, pendidikan Islam berlanjut sepanjang ayat mulai manusia sebagai janin dalam kandungan ibunya sampai kepada berakhirnya hidup di dunia. Kelima, landasan pendidikan Islam menurut Zakiyah adalah Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijtihad. Pendapat Zakiyah bahwa pada dasarnya tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia muslim yang sehat mentalnya. Sedangkan kesehatan mental merupakan salah satu sub ilmu jiwa psikologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental menurut Zakiyah derajat ada 4, yaitu perasaan, pikiran, kecerdasan, kelakuan, dan kesehatan badan. Zakiyah derajat berpendapat individu yang mampu mengendalikan atau mengontrol perasaan, pikiran, kecerdasan, kelakuan, dan kesehatan badannya, maka ia akan mencapai kesehatan mental dalam hidupnya. Terapi terhadap orang yang mengalami gangguan mental. Menurut Zakiyah derajat, terapi terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa ada 3, yaitu terapi individu, terapi jiwa, dan terapi agama. Ketiga terapi ini harus dilakukan terus-menerus agar si penderita menyadari kembali konflik-konflik yang menjadi penyebab gangguan jiwa, sehingga konflik teratasi dengan gejala gangguan jiwa pun akan hilang dengan sendirinya. Kesimpulan, konsep pendidikan Islam bagi Zakiyah derajat adalah perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam, ditunjukkan kepada perbaikan sikap mental yang terwujud dalam perbuatan, baik bagi kebutuhan diri sendiri maupun orang lain. Bersifat teoritis dan praktis, juga berupa ajaran Islam, yakni iman dan amal dalam pembentuk kepribadian yang Islami. Sekian dari kelompok kami.